Setulus Hati Meli, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Meli menarik nafas pelan dan mengangguk. Dengan lembut, Ridwan mengulurkan tangannya dan mengangkat wajah Meli. Dikecupnya wajah itu dengan satu tarikan nafas panjang. Beberapa detik kemudian, diangkatnya wajahnya dan dibelainya kepala Meli dengan penuh kasih sayang. Meli sama sekali tidak merasakan kekasaran pada tindakan Ridwan. Sebaliknya, yang dirasakannya adalah perwujudan cinta yang begitu dalam dan lembut, yang membuatnya tiba-tiba disesaki rasa haru yang amat kuat. "Kau menyesal, Meli? Kau tidak rela?" tanya Ridwan melihat Meli berdiam diri. Meli tersenyum menggeleng-geleng. "Selama ini kau amat baik padaku, dan aku menyayangimu. Kalau ini bisa sedikit mengurangi kekecewaanmu, aku senang, Ridwan. Aku tidak merasakannya sebagai suatu pengkhianatan pada Adri, tetapi perwujudan dari kasih sayang yang tulus dari sesama manusia." Ridwan mengangguk-angguk. "Terima kasih, Meli," katanya pelan. Dilepaskannya Meli, lalu ditolehnya langit sebelah barat yang hampir kehilangan warna merahnya. "Hampir gelap, Mel. Ku antar pulang sekarang?" Meli mengangguk. Diraihnya tasnya yang ditaruh di atas tembok gang, dan bersisihan mereka melangkah ke tangga yang menuju tingkat bawah. Mobil Ridwan diparkir di halaman samping, di bawah pohon cemara yang menjulang tinggi. Ridwan membuka pintu depan untuk Meli, lalu berjalan memutari mobil dan duduk di belakang setir. Kerikil yang tersebar di jalan keluar halaman gedung gemerisik ketika terlindas ban mobil yang mereka tumpangi. Sejenak kemudian, mobil meluncur tenang di jalan beraspal. Iseng-iseng, Meli menoleh ke belakang, menatap gedung fakultasnya yang dilindungi cemara-cemara tinggi. Meli terbeliak kaget ketika dalam keremangan senja, matanya melihat seseorang yang berdiri di pintu gerbang, menatap mobil yang ditumpanginya dengan urat-urat wajah tegang. Adri. Oh. Meli berdesah. Tubuhnya tersandar lemas di kursi. Sudah seminggu Adri di Jakarta, dan tanpa disangkanya, tiba-tiba saja muncul di sini pada saat yang sungguh tidak menguntungkan. "Kenapa, Mel?" tanya Ridwan kaget, serentak memperlambat mobilnya. "Tidak apa-apa. Tiba-tiba aku pusing," sahut Meli tergagap. "Baiklah, aku akan hati-hati supaya kau tidak tergoncang-goncang." Meli tidak menjawab. Pikirannya betul-betul kacau, ruwet, gelap, pusing. Kenapa Adri tiba-tiba saja muncul di sini? Apakah dia melihat apa yang terjadi di tingkat atas? Tidak, tentu tidak. Meli berteriak dalam hatinya. Tetapi, mengapa wajah itu begitu tegang?
dan mata Adri menatapnya seperti mata pisau yang siap merobek-robek dirinya sampai lumat. Oh, Tuhan. Meli benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana menerangkannya pada Adri bahwa dia benar-benar tidak berkhianat. Tiba di depan rumah, Meli segera membuka pintu mobil dan sambil mengucapkan terima kasih pada Ridwan, melangkah ke rumahnya dengan setengah berlari. Meli melirik jam tangannya, 5:10. Dikumpulkannya buku-bukunya dan dimasukkannya ke dalam tas, lalu berdiri. Dengan hati-hati, supaya tidak mengusik ketenangan di dalam perpustakaan itu, digesernya kursinya ke belakang. Setelah mengembalikan kursi itu merapat ke meja, Meli melangkah pelan meninggalkan perpustakaan. Bunga-bunga kuning di taman yang tidak terawat itu tak sebanyak dulu lagi. Beberapa sudah terkulai layu atau kering. Meli menatap bunga-bunga itu dengan matanya yang sendu. Alangkah sepinya bunga-bunga itu sekarang. Tidak ada angin lembut yang mengusap. Tidak ada hangat cahaya matahari yang ramah menyapa. Meli memasukkan tangannya ke dalam saku roknya yang panjang sampai betis. Bunga-bunga kuning itu mengingatkannya pada dirinya sendiri. Gadis seringkali dilambangkan dengan setangkai bunga. Dan saat itu, Meli merasa bahwa dia benar-benar menjadi bunga kuning yang layu, kering dan dilanda sepi. Tak ada angin lembut yang mengusap, tak ada cahaya matahari yang menyapa. Masih diingatnya betul isi surat Adri yang diterimanya 2 minggu yang lalu itu. Setelah 2 hari didera gelisah yang hebat menunggu kedatangan Adri, akhirnya putusan itu diterimanya juga. Bukan Adri yang datang, hanya suratnya saja. Tegas, menyakitkan, dan tidak memberinya kesempatan untuk membela diri. Meli, aku datang dari Jakarta dengan dada dipenuhi kegembiraan yang meluap, yang ingin segera kubagi denganmu. Pekerjaan itu akhirnya kudapat juga. Licin sudah jalan yang akan kita tempuh. Jalan di mana akan kubimbing kau menuju tempat kita yang paling indah. Tempat yang kita cita-citakan, tempat yang kita impikan. Ibumu mengatakan kau sedang di perpustakaan ketika aku datang ke rumahmu. Katanya sebentar lagi kau pasti pulang. Tapi aku tak sabar menunggumu. Kegembiraan dan kerinduanku terlalu berat untuk ditahan lama-lama. Aku pamit pada ibu untuk menyusulmu ke perpustakaan. Tetapi apa yang kutemui di sana, Meli? Sungguh, tak kukira kau dapat berbuat begitu kejam, begitu rendah. Selama ini aku yakin kau adalah seorang gadis yang menjunjung tinggi janji dan kesetiaan. Tapi ternyata aku salah. Salah sekali. Meli, aku benar-benar kecewa menghadapi kenyataan ini. Sementara aku berjuang untuk masa depan kita, demi kau, di sini kau bercumbu dengan laki-laki lain. Bahwa ada wanita yang tidak silau oleh harta. Ternyata omong kosong saja. Engkau yang selama ini kubanggakan sebagai seorang gadis yang tidak menilai materi sebagai segala-galanya, ternyata toh terpikat juga Reno milik laki-laki itu. Engkau sudah menghancurkan segalanya, Meli. Tak ada lagi yang tersisa.
Hari ini aku kembali ke Jakarta. Dan kalau kelak aku menengok ayah ibu di Jogja, barangkali aku datang bersama dengan anak dan istriku. Entah siapa dia. Yang terang, namanya bukan Meli. Salam, Adri. Sesak nafas Meli begitu selesai membaca surat itu. Serasa mau meledak dadanya diaduk perasaan sedih, menyesal, tapi juga sakit hati dan marah. Buyar seketika keinginannya untuk menjelaskan segalanya pada Adri dengan baik-baik dan minta maaf pada pemuda itu. Dia tidak menyangka Adri akan memvonisnya tanpa mau mendengarkan penjelasannya lebih dulu. Bahkan menuduhnya dengan kalimat-kalimat yang begitu pedas dan menyakitkan. Bagaimanapun juga, Meli tersinggung dikatakan Adri sebagai seorang gadis yang tidak setia dan mudah terpikat oleh materi. Dengan jelas Adri sudah memutuskan hubungan dengannya. Dan setelah menerima kata-kata yang menyakitkan itu, Meli tidak ingin harga dirinya terbanting dengan mengemis maaf pada Adri serta memintanya kembali. Tidak, Meli tidak mau, betapapun dia amat mencintai Adri. Dibiarkannya Adri pergi. Satu kali pun Meli tidak berusaha untuk mencari alamat Adri di Jakarta, apalagi menghubunginya. Hatinya sudah terlanjur luka. Dan tadi pagi Ridwan menemuinya untuk pamit. Besok, 2 hari lagi, dia akan meresmikan pertunangannya dengan Julia, gadis sekotanya yang masih terhitung famili walaupun sudah agak jauh. Bukan berarti aku tidak sungguh-sungguh mencintaimu, Meli, sehingga aku memutuskan untuk bertunangan dengan dia. Julia seorang gadis yang baik dan amat menyayangi aku. Aku sendiri, walaupun tidak mencintainya, tetapi aku menyukainya, dan kuharap waktu serta pergaulan yang akrab akan membuat aku akhirnya mencintainya juga. Meli, ternyata aku tidak berhasil merubah cintaku menjadi kasih sayang seperti yang kau inginkan. Engkau adalah mutiara bagiku. Tetapi karena yang tersedia bagiku hanya emas, ku terima juga dia dengan bersyukur, kata Ridwan siang itu. Meli diam. Suatu perasaan yang aneh terasa merobek-robek hatinya. Ridwan akan bertunangan, akan menjadi milik orang lain. Tiba-tiba hatinya terasa kosong dan amat sepi. Kemarin dia merasa masih memiliki Ridwan, walaupun Adri telah pergi. Tapi sekarang, Ridwan juga meninggalkannya. Besok dia akan bertemu lagi dengan Ridwan, masih akan bergurau dan bercakap-cakap lagi. Tapi Ridwan besok bukanlah Ridwan yang kemarin. Mulai besok, suatu batas yang tidak kelihatan tetapi amat dalam dan tebal akan memisahkan mereka. Batas itu adalah Julia dan cincin yang melingkar di jari manis Ridwan. Cinta dan kasih sayang. Tiba-tiba Meli merasakan alangkah kaburnya batas antara dua perkataan itu. Sejak berpisah dengan Adri, Meli merasakan kasih sayangnya pada Ridwan telah berubah. Tidak lagi sekedar menyayangi, tetapi dia juga tidak ingin ditinggalkan Ridwan. Dia ingin selalu berada di dekat Ridwan, bertatapan dan bercakap-cakap dengan hati mereka. Ridwan masih mencintaiku, kata Meli dalam hatinya.
Dia dapat menahan Ridwan untuk tidak usah pulang, untuk tidak melangsungkan pertunangan dengan Julia. Meli dapat mengatakan pada Ridwan bahwa dia mencintainya, dan Ridwan tidak usah melarikan diri pada gadis lain. Betapa inginnya Meli mengatakan semua itu. Betapa takutnya dia ditinggalkan orang yang dicintainya sekali lagi. Tetapi ketika diingatnya betapa cintanya Yulia pada Ridwan, betapa Yulia saat itu tentu sedang dilimpahi kebahagiaan dalam menghadapi pertunangannya, Meli melepaskan semua keinginannya, ketakutannya dari hatinya. Dia tidak boleh merenggut Ridwan dari Julia. Dia tidak boleh menghancurkan hati gadis yang baik itu. Dia harus berani menerima nasibnya sendiri. Meli berusaha menekan perasaannya dan tersenyum sambil mengulurkan tangan pada Ridwan. Ridwan menerima tangannya dan mereka berjabatan dengan erat. Aku gembira kau menemukan seorang gadis yang baik. Semoga kau berbahagia, katanya dengan wajah dicerah-cerahkan. Terima kasih. Doakan kami dapat sebahagia kalian, sahut Ridwan. Meli mengangguk dan tersenyum. Tetapi ketika Ridwan sudah berbalik dan melangkah meninggalkannya, senyum itu sirna dari wajah Meli. Lama dia membeku di tempatnya, menerawang jauh dengan hati duka. Habis sudah semua yang dimilikinya, tinggal dia seorang diri, sendiri dan amat sepi. Meli memetik setangkai bunga kuning yang masih segar dari taman. Ditatapnya kelopak-kelopak bunga yang cantik itu. Kemudian dilangkahkannya kakinya keluar dari lingkungan gedung fakultasnya. Langkah-langkahnya terasa sepi, tetapi dalam hatinya mekar suatu harapan untuk hari esok. Masih ada juga bunga-bunga kuning yang segar. Semoga dia pun akan menjadi segar kembali di hari esok. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.